Sudah siap untuk melanjutkan aspirasi kita terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Orang tuh makan udah cukup, istirahat kita setengah jam. Menghormati waktu zuhur Kita menyampaikan kembali tentang permasalahan-permasalahan dan istirahat makan siang jam 1 udah kurang 5 ya. kembali, yaitu dalam pernyataan Kita kembali menyampaikan orasi kita untuk meminta dalam permasalahan-permasalahan lain Kepala Kejaksaan Tinggi untuk hadir kemari untuk menanggapi kita, yang telah lama usai maupun atau asisten pidana khusus ya, supaya bisa memberi klarifikasi terhadap kita terkait masalah-masalah korupsi dan pertemuan-pertemuan terselubung. Kawan-kawan, mari kita lanjutkan apa yang menjadi aspirasi kita di depan Kejaksaan Tinggi ini, kawan-kawan. Mainkan. Untuk dapat berkumpul satu komando, Pandu. satu barisan. Bentang terus, pakai masker. Ya kalau ini lagi nggak pakai masker karena sambil melakukan Satu apa ya, komando, satu tujuan. menyampaikan beberapa hal-hal yang apa di tujuan ya kan. Mari kawan-kawan, Kita minta ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dicopot hari ini kita hadir di depan terkait pertemuan-pertemuan yang seperti tadi kita bilang, terjadi. adanya banyaknya Kami anggap aneh. dua korupsi yang terjadi di Sumatera Utara ini, Ya, kawan-kawan. sembari sambil mendengarkan penyampaian inspirasinya ya, semuanya ya. Kasus tersebut sudah sampai di meja penyidik. Boleh dilihat, boleh diapain gitu ya. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang lebih tepatnya bagian pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum berani menetapkan status tersangka, kawan-kawan. Apakah Ya kan? Ini merupakan gerakan moral yang selalu dilakukan Dewan Pimpinan Pusat, Forum Rakyat Sumatera Utara, dan Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Ini kegiatan yang selalu kami lakukan apabila laporan-laporan kami mengendap atau tidak jelas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta apabila ada temuan-temuan yang aneh, temuan-temuan yang ganjil, temuan-temuan yang memang tidak etis atau melanggar kode etik, kami akan suarakan. Ya, hari ini kami hadir lagi kembali setelah hampir 6 bulan istirahat semasa pandemi COVID-19 terjadi di Sumatera Utara, khususnya di dunia umumnya. Jadi hari ini kami kembali menuntut sebuah pernyataan resmi yang kami inginkan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataupun Aspitsus dan Kasipitsusnya terkait beberapa yang kami bisa sampaikan di statement dan juga kami sampaikan secara langsung. Ya kan? Jelas oknum-oknum kejaksaan tidak berani atau tidak mau menemui kami karena belum tahu kami apa penyebabnya. Gitu. Atau mereka gerah dengan pernyataan-pernyataan yang mau kami sampaikan, temuan-temuan yang kami sampaikan, atau tuntutan-tuntutan kami, seperti halnya yang tertulis pada spanduk di atas, yaitu ganti Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, membedakan cara pelayanan dalam proses pemanggilan para terperiksa kasus dugaan korupsi Pelindo 1, serta adanya pertemuan silaturahmi yang dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi merupakan sebuah pertemuan audensi. Namun yang anehnya, audensi tersebut atau silaturahmi tersebut tidak dimuat dalam pemberitaan media-media, baik cetak dan juga online.
mulai kita bersuarakan untuk menyanyikan lagu Copot Kejati. Bagian dari panggilan tuntutan kita ya untuk Aspidsus. Kita juga segera minta dilakukan pencopotan seperti yang terjadi pada Asintel serta Kasipidsus, karena kita punya alasan yang jelas. Adanya foto pada kami oknum pengusaha atau pemborong bisa makan di ruangan Pidsus. Ini suatu fenomena, ya kan, makan nasi bungkus gitu. Biasa orang demo yang makan nasi bungkus, ini enggak, pemborong makan nasi bungkus. Ini harus diusut. Berarti ada hubungan emosional yang begitu dekat atau bagus gitu. Jadi inilah yang kita suarakan. Udah hampir 1 jam lebih kita di sini. Mereka tak juga kunjung berani menemui kita di depan. Mungkin isu yang terlalu risih mereka rasa terkait yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terutama kita minta asisten pengawasan dari Kejati sendiri untuk hadir menemui kita di sini. Kan kita diperbiarkan sama mereka dan tidak mau menemui kita. Ini merupakan sebuah bentuk daripada tidak nyatanya ketransparansian, ya kan, serta tidak siapnya pimpinan Kejati dan jajaran untuk menemui masyarakat anti korupsi untuk menjelaskan apa yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, terutama dalam hal adanya pertemuan-pertemuan terselubung kami sebut. Lalu terkait adanya foto oknum pemborong atau disebut pengusaha yang bisa menikmati nasi bungkusnya di ruangan, diduga di ruangan Pidsus. Ini sesuatu hal yang aneh, apalagi di saat hari ini boomingnya dalam kasus koruptor kelas kakap Joko Chandra, nyata terlibat oknum kejaksaan dalam melindungi. Yang jelas kalau sudah melindungi ada kedekatan, hubungan emosional gitu. Nah, apakah ini berkaitan dengan itu dan persaingan usaha? Apakah dilindungi oleh oknum-oknum pihak kejaksaan itu sendiri, kita nggak tahu. Karena beberapa surat pemanggilan hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Tindak lanjut pemanggilan itu sampai di mana, mau dikemanakan gitu. Ada pemanggilan dugaan korupsi AC di Rumah Sakit Adam Malik. Ada pemanggilan terkait pemeriksaan kasus suap Kemenak. Ada pemeriksaan
di jajaran Dinas Pendidikan Sumut. Ada pemeriksaan pemanggilan ya, surat-surat pemanggilan. Ujungnya kemana surat pemanggilan ini? Kita nggak tahu ujungnya kemana dan sampai di mana dan maksud tujuannya untuk apa. Nah, gitu dia. Karena kenapa? Ada seorang oknum di penyidikan yang Pak nomor 1 dikatakan ya, di bawah jajaran Aspitsus itu, asisten pengawasan, asisten tindak pidana khusus itu, ya oknum tersebut merupakan orang nomor 1 dalam penyelidikan. Nah, dalam penyelidikan dia orang nomor 1. Dan kenapa bisa ada pemborong bisa makan nasi bungkus di dalam ruangannya, itu kan udah aneh. Apakah dipelihara atau mana? Itu kita nggak tahu karena nggak ada. Mereka berani melakukan klarifikasi langsung kepada kami saat ini, ya. Dengan hanya masih sekitar 50-an orang aja masanya, ya kan, belum sampai kita turunkan 150 tuh rame-rame kemari. Mereka udah nggak berani menemuin, gitu loh. Jadi ini sebuah bentuk ya, bentuk ketidakprofesionalan yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di mana di saat rakyat menuntut, menyampaikan aspirasinya, menuntut penjelasan aspirasinya, mereka tidak berani melakukan atau menghadapinya gitu. Yang pasti surat dari kami sebelum mengadakan aksi ini jauh hari sebelumnya sudah kita layangkan sebagai bentuk pemberitahuan aksi. Dalam surat tersebut kita juga menyebutkan apa yang kita ingin suarakan, terkait masalah apa yang ingin kita suarakan. Nah, jadi gak mungkin mereka tidak bisa mempersiapkan itu jauh hari sebelumnya. Yang mungkin itu kalau pada saat ini kami lakukan itu, ketiga jajaran oknum atau petinggi-petinggi di Kejati Sumut ini tidak ada. Mereka kemana gitu? Ya, ini dia. Ini benar-benar nih. Kan? Ini benar-benar sebuah keburukan daripada nah, ini dia nggak transparansian, nggak ada, ya kan? Jadi nggak salah lagi apa yang kami tuntut seperti tulisan di spanduk belakang itu, ya kan? Ganti kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah, jadi sudah mutlak dia. Kenapa? Karena banyak yang aneh, kejadian-kejadian yang aneh. Waktu kemarin saya ketemu, dipanggilnya di rumah dinas, saya pertanyakan terkait masalah pertemuan bersama petinggi Pelindo tersebut. Beliau menyebutkan itu sebuah acara audensi. Nah, jika audensi terjadi antara institusi hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya, itu harus ada press release-nya. Harus ada pemberitaan resminya di media-media cetak, media online. Ini nggak ada. Yang ada hanya di-upload di Instagram Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah, kami sebagai rakyat yang selalu menyuarakan anti korupsi merasa ada yang ganjil. Ada apa ini? Gitu. Ini ada apa ini? Nah, kita nggak berani beropini terlalu berlebihan di media sosial ini karena ada jeratan undang-undang yang dapat menjerat kita. Karena apabila kita melakukan kesalahan dalam menyampaikan di media sosial, ada undang-undang yang menyebut kita tidak punya hak. Atas dasar pelanggaran undang-undang tidak punya hak itulah kita dijerat oleh persoalan hukum. Ini memang miris terjadi di negara kita ini, ya kan? Jadi saya menyampaikan pun
secara live dengan begini, hati-hati saya menyebutkannya gitu. Saya tidak bisa nama, pangkat. Karena apa? Karena saya sudah pernah. Saya tidak mau jadi keledai 2 kali kena undang-undang ITE atas dugaan pencemaran nama baik lagi. Biar orang ini punya hukum, punya kuasa, ya kan? Harus hati-hati. Tapi peruntukan untuk kawan-kawan khususnya di media sosial Facebook untuk menunjukkan kinerja, ya, pelayanan yang mereka selalu sebut terbuka, transparan, yang keterbukaan informasi publik. Nah, ini fakta nyata ya. Sekali lagi ini sebuah fakta nyata fenomena di mana keterbukaan informasi publik saat ini tidak kami terima. Di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kami hampir 2 jam melakukan orasi menyampaikan supaya mereka melakukan keterbukaan informasi publiknya, tapi mereka enak di dalam, di ruangan AC, mungkin sedang menikmati nasi bungkus juga seperti pemborong itu, ya kan? Kami di sini panas-panasan, nggak digaji, ya kan? Nggak digaji, nggak dibayar, nggak diapain kami di sini. Mereka digaji negara seperti itu, megang undang-undang, megang kuasa. Penegakan hukum mau kemana pun mereka buat, ya kan? Di sini kita hanya menyuarakan sebagai bentuk solidaritas kita terhadap korupsi yang di Sumut memang sudah sangat menggurita, ya. Nah, hampir seluruh jajaran kita juga bukan senang, bukan bangga kali tertangkap wali kota Medan, terbukti terjadi suap jabatan, korupsi, terkait juga suap interpelasi, uang ketok palu, ternyata semua terjadi begitu. Nyata itu terjadi. Hanya banyak oknum-oknum pejabat-pejabat kita menutup-nutupin itu. Seolah-olah Sumut ini baik-baik saja dari tindakan pidana korupsi itu. Semua transparan. Oh jangan. Ya, terutama dalam bantuan COVID. Ya kan, banyak terjadi fenomena kurangnya isi, ya kan, tidak sesuainya isi. Itu kan sebuah tindakan markup. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Tunggu ada pelapor. Itu nggak perlu ada pelapor, ada temuan sikat. Jadi jangan dibodoh-bodohi. Nanti kalau kami tanya di sini terkait masalah korupsi dalam pemeriksaan, masih rahasia negara katanya. Rahasia negara bapak lo, kepala nenek moyang lo. Dalam korupsi nggak ada rahasia negara. 2 hal yang perlu kita ketahui semuanya bagi kawan-kawan yang tidak memahami dan tidak mengetahui ya. Dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM tidak ada rahasia-rahasia negara transparan. Jadi jangan banyak petinggi-petinggi atau penegak-penegak hukum ini membungkus kinerjanya dengan rahasia negara. Bukan rahasia negara tepatnya, tapi rahasia mereka, rahasia penyidik. Dan ketika orang bertanya, apalagi pelapor bertanya, pelapor itu wajib dan berhak mengetahui sampai di mana, sudah sebatas mana, dan sudah dibawa kemana kasus dugaan korupsi yang dilaporkannya gitu. Jadi dalam hal ini kami dari DPP Forum Rakyat Sumatera Utara sudah banyak melaporkan, sudah banyak kami pressure. Ya terutama full bucket datanya hari ini ya memang untuk Kemenak ya. Kanwil, Kepala Kantor Wilayah, mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera, ya kan, suap jabatan, di mana dugaan suap itu sudah kami laporkan, plus pernyataan suap dari pemberi suap sudah ada, berikut dengan nomor rekening transparannya, kurang apa lagi? Jadi mereka itu ketransparannya itu kita pertanyakan, kurang apa lagi dari laporan kita?
Nah, anehnya mereka tidak berani ya kan menerima kita di sini. Nggak berani. Apa yang terjadi? Dalam pemberitaan dia menyebutkan oknum mantan kepala Kanwil DP malam Senin bersama 2 stafnya. Kita nggak disebut notabene itu apa stafnya. Digantung tapi tak betali, ya kan? Baru dalam pelaporan kami tidak bertepi, nggak ada tepinya, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Dan kalau ada blow up dari kepentingan baru ya untuk masyarakat Medan nih, coba itu PLT Wali Kota Medan tersandung kasus korupsi. Wow, beritanya gila. Kenapa? Masuk nuansa yang digiring ke opini publik untuk pencitraan atau untuk pengrusakan nama, walaupun notabene dugaan korupsi tersebut tidak terbukti atau belum beliau terlibat. Tapi adanya unsur politik itu harus ada punya penekanan. Itu. Jadi kalau masyarakat nggak ada untungnya atau nggak ada duitnya atau nggak ada apanya sama mereka, faedah-faedahnya sama mereka cuekin. Mau kayak manapun kalian situ tahankan, kalian panas-panasan depan, inilah kami. Tapi kami tidak akan menyerah, kami tidak gentar, terutama saya akan pimpin terus anggota saya melakukan hal-hal ini dan mengajar mereka semua. Ya kan, dimulai dari diri sendiri dan sekeliling, itu saya gunakan.